lanjut ke alasan permohonan, tapi jangan dibaca semua pokok-pokoknya, ya. Baik, Yang Mulia. Alasan-alasan permohonan: 1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa pasal 1 ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian ditegaskan oleh pasal 27 ayat 1 yang menyatakan segala... Itu nggak usah dibaca, kita semua sudah tahu, langsung saja kepada objek permohonan itu. Baik, objek permohonan, pasal 48 ayat 1, Ya. poin 1, tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasional, operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Pasal 50 ayat 4, poin 4, pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha milik swasta. Pasal 50 ayat 10 huruf A dan B, poin 10, pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pengusahaan jalan tol sebagai berikut. C. Mengalihkan status jalan tol menjadi jalan bebas hambatan non-tol. Atau D. Menugaskan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi jalan tol. Pasal 50 ayat 11, tarif tol awal dari pengusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf B ditetapkan lebih rendah daripada tarif tol yang berlaku pada akhir masa konsesi. Ya, silakan langsung ke angka 13, halaman 25. 13. Bahwa demikian secara nyata dan faktual dengan diperlakukannya pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Jalan bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 33 ayat 2, dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang NKRI 1945. Poin 27, bahwa perihal jalan tol yang telah habis masa konsesinya kemudian digratiskan sesungguhnya telah ada di Indonesia, yaitu tol Jembatan Suramadu. Dengan demikian terdapat ratio legis atau alasan hukum untuk menjadikan jalan tol yang berbayar dan telah habis masa konsesinya serta tidak diperpanjang lagi untuk kemudian dialihkan menjadi jalan bebas hambatan yang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis. Ya, silakan. Mana lagi? Sudah bagus itu. Bahwa pemohon dirugikan dengan berlakunya pasal 50 ayat 11 Undang-Undang Jalan yang mengatur perihal tarif tol dari pengusahaan baru setelah masa konsesi berakhir dan tidak diperpanjang ditetapkan lebih rendah daripada tarif tol yang berlaku pada akhir masa konsesi. Selanjutnya, poin 35, bahwa aturan tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut dari pasal 50 ayat 10 huruf B Undang-Undang Jalan, di mana ketika pemerintah pusat setelah mendapatkan pengusahaan jalan tol kembali karena masa konsesi berakhir dapat membuat suatu kebijakan dengan dapat memilih menjadi jalan tol tersebut sebagai jalan bebas hambatan non-tol. Ya, langsung ke angka 41, halaman 34. Baik, poin 41, bahwa dengan demikian secara nyata dan faktual dengan diberlakukannya pasal 50 ayat 11 Undang-Undang Jalan bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 33 ayat 2, pasal 33 ayat 3, Undang-Undang NRI 1945. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk menyatakan pada pasal 50 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12. Selanjutnya poin 42, bahwa berdasarkan seluruh uraian pada objek pemohon pertama, kedua, ketiga, dan keempat di atas, maka kami selaku kuasa hukum para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.